Halo teman-teman, kembali lagi di Atanagas YouTuber. Kali ini gue bakalan ngasih tips and tricks jago main battle di Gacha Club. Ya, jadi memang entah kenapa kebanyakan nggak bisa main battle di Gacha Club ya. Padahal sebenarnya itu gampang banget ya menurut gue, dan dapetin levelnya itu gampang ya. Nah, gue bakal kasih tips ya, semoga aja ini tipsnya bermanfaat. Oke, kita langsung mulai. Oke, tips pertama yaitu kalian bisa ngumpulin Easter eggs biar dapat gold, diamond, dan juga material dan juga extra tiket ya. Ya, itu juga kalian bisa dapetin bisa cari Easter egg-nya di YouTube ya. Banyak yang udah buat Easter eggs-nya dan gue nggak mau jelasin sih di mana aja, gue lupa. Yang pasti sih ada di atasnya logo Gacha Club, di mana menu utama, dan juga di rambutnya Yuna, dan satunya kalau nggak salah di dekat diantaranya story mode ke part 2 nya, yaitu gue yang seingat gue di situ sih, tapi masih banyak lagi sih Easter egg-nya dan kalian bisa dapetin itu. Lumayan sih menurut gue, goldnya itu bisa dipakai buat kayak upgrade enchantment, ultimate, atau juga awaken ya, yang biar bisa hero kalian tambah bagus lagi. Nah, yang kedua itu pastikan punya 2 party ya, dimana disitu kalau nggak salah disediain 6 party. Nah, kalian pakai 2 party, yaitu yang pertama itu khusus musuh untuk melawan musuh-musuh yang kayak berempat berlima gitu. Yang satunya untuk single boss, atau biasanya satu bos doang ya, atau satu bos sama anak buah gitu. Nah untuk bisa bedainnya, yaitu party yang pertama yang untuk bisa ngelawan musuh-musuh itu pastikan kalian punya hero yang pakai skill all strike ya, atau menyerang semuanya. Jadi jangan cuma strike doang. Kalau strike itu lebih baik dipakai buat ngelawan bos ya, menurut gue ya. Saran saya itu kalau strike itu buat lawan bos, dan all strike itu buat lawan musuh. Nah, yang berikutnya itu utamain naikin level hero dan juga ultimate ya. Sebenarnya sih ada awaken, tapi menurut gue ya lebih baik lagi itu naikin levelnya dulu, baru nanti kalau seandainya levelnya udah tinggi kalian upgrade ultimate-nya itu sampai max ya, maksimal itu 5. Nah, fungsinya ultimate itu apa ya, kalian juga tahu ultimate itu buat kayak ilmu gitu. Nah, disitu ada 2 disediain. Yang pertama itu kalian bisa ngupgrade damage-nya ya, rata-rata damage-nya berapa yang bakal dikeluarin kalau seandainya kalian pakai ultimate itu. Dan satunya itu kecepatan MP, dimana loading MP-nya itu biasanya kalau semakin kalian di upgrade itu semakin cepat ya. Oke, yang berikutnya yaitu banyakan main di training ya, karena buat dapetin material-material yang untuk enchantment, awaken, dan juga ultimate itu kebanyakan bisa gampang dicari di training ya. Semakin tinggi level training itu semakin kemungkinan kalian dapat yang paling gede ya, biasanya yang paling rare gitu. Nah, saran saya sih lebih baik kalian training dulu ya, buat ngumpulin kayak level material level atau juga ultimate gitu untuk upgrade. Kalau seandainya udah bagus, kalian bisa lawan bos-bos yang di story mode 1 atau story mode 2 gitu. Nah, yang berikutnya itu jangan boros gold cuman buat ngegacha dari material. Nah, itu kebanyakan orang masih ngegacha di platform, dimana di situ kan kita ada disediain gold of gacha, dimana kalian bisa dapetin material dengan pakai gold. Nah, menurut gue jangan pakai itu, karena kenapa? Itu bisa ngerugiin banget menurut gue ya. 40.000 itu bisa buat upgrade enchantment atau juga ultimate gitu. Menurut gue lebih baik pakai itu daripada buat ngegacha ya. Karena kenapa? Material itu bisa didapatin dari mana hal, bahkan yang lebih banyak didapetin itu dari training. Jadi
menurut gua itu material nggak terlalu langka ya buat dicari ya gitu. Jadi saran saya jangan ngegacha buat goal of gacha ya, buat yang lain aja. Kalau seandainya boros diamond itu juga nggak apa-apa sih, palingan juga buat itu doang sih, kartu doang sih, nggak ada yang lain beneran. Gue baru tahu fungsinya cuman buat diamond doang ya. Semoga aja ada fungsi lain. Yang berikutnya itu sesekali pakai hero yang ada di shop ya, dimana di mini game ya. Kalian kalau sana ke mini game itu bakalan nemu shop, dimana di situ juga menjual hero-hero yang cukup fantastis. Dan gue juga beli di situ, yaitu kalau nggak salah corrupted siapa kalau salah lupa ya. Dan itu skillnya cukup hebat banget sih menurut gue ya, listriknya ya gitu. Di situ juga kalian bisa beli LB nya juga biar star bossnya itu nambah di situ. Nah, untuk bisa dapetin koin di shop itu kalian bisa mainin mini game ya sebanyak-banyak, selama mungkin ya. Semakin banyak skornya semakin banyak juga koinnya, juga kalian juga bakalan dapat diamond ya. Nah, yang berikutnya yaitu pahami setiap skill hero ya. Jadi hero juga ada skillnya, dan skillnya cukup ribet ya, jadi kalian simak baik-baik skillnya. Oke, yang pertama itu skillnya bakalan ada tambah darah, ada tambah MP, tambah attack, tambah damage, tambah defensi, dan juga kurangi damage, dan juga memberikan stun gitu. Nah banyak juga ya, jadi di situ ada sekitar 7 skill yang gue tahu ya di gacha club. Entah mungkin ada updatean lagi kalau lu nih ngupdate ya gitu. Nah, itu biasanya dibarengi dengan kombinasi berikutnya, yaitu single strike, all strike, dan juga ultimate buff. Nambah bingung kan? Nah, untuk single itu biasanya cuma satu doang, palingan kayak nambah darah atau nambah MP. Biasanya logonya cuman logo itunya doang, tambahnya agak naik gitu. Biasanya kayak tambah darah atau MP tambah damage gitu kan, single namanya. Nah, berikutnya itu strike itu berarti ngincernya cuma satu musuh, dan logonya itu pedang kebalik ke bawah gitu, dan menancap ke bawah. Dan disitu biasanya ditambahin efek-efek kayak nambah MP atau nambah darah, nambah attack, nambah damage itu ya, tergantung dengan skill hero ya, setiap hero nya ya. Yang berikutnya all strike. Nah, all strike itu nyerangnya rata ya, jadi untuk menyerang musuh langsung gitu kan. Nah, untuk all strike juga biasanya ditambah-tambah gitu ya, gue juga sering pakai, apalagi kalau seandainya all strike nya ditambah dengan damage, kenikmatan banget. Yang berikutnya ultimate buff. Nah, ultimate buff itu palingan cuma nambah doang, jadi nggak nyerang musuh, nggak nyerang musuh, cuma ultimate buff doang. Dan menurut gue sih cukup banyak juga ya MP nya yang buat ultimate buff ya. Nah, yang berikutnya yaitu jangan sering ganti hero. Nah, kenapa gue nggak boleh gue larang kalian buat sering ganti hero? Karena kalian bakal sia-sia banget sama level-level hero yang kalian udah enchantment ya. Itu materialnya itu banyak banget, jadi buat kalian saran gue sih jangan sering ganti hero ya. Kalian harus netep hero yang bener-bener kalian pengen pakai terus buat battle berikutnya ya. Nah, yang berikutnya yaitu gunakan kombinasi serangan yang bagus. Nah, kombinasi serangan yang bagus maksudnya gimana? Kan biasanya kalau seandainya kalian nyerang itu kombinasinya kalian harus cepat. Contohnya kayak pertama kalian serang pakai Nekomu ya, dimana itu nambah damage sekaligus all strike. Nah, berikutnya setelah sudah serang dan musuhnya masih hidup, kalian ditambahi kombinasi dengan corrupted light. Kalau corrupted light itu nggak nambah darah, cuman all strike nya itu cukup bagus ya, fokus ke all strike. Nah, itu biasanya kombinasinya itu cukup bagus. Kalau seandainya kalian udah paham kombinasinya, itu kalian bisa ngalahin beberapa musuh dengan gampang. Bahkan kalian bisa sering hoki ya buat ngalihin, padahal level
kalian itu jauh rendah daripada level musuh, tapi kalau seandainya kalian paham dengan kombinasi hero itu, kalian bisa ngalahin beberapa musuh yang levelnya lebih tinggi daripada kalian. Oke, aku pengen dapat material lebih, itu kalian bisa pakai shadow training, dimana ada fitur shadow training dimana levelnya cuma khusus untuk 80, 100 dan 120. Nah, shadow training itu dapat apa aja? Kalau yang 80 kalian bakal dapat item yang biasa aja, yang kayak material enchantment ultimate dan juga awakening yang biasa. Nah, untuk level 100 itu untuk yang sedang, dan juga untuk level 120 itu pastinya untuk yang sangat susah dicari ya. Nah, gue sih suka banget ya pakai shadow training itu, apalagi untuk level 80. Karena kenapa? Gue pengen ngumpulin awakening dan juga ultimate, karena itu sering banget gue kehabisan gitu. Kalau seandainya enchantment nanti itu bakal diurus nanti aja. Oke, jadi sebenarnya cuman itu doang tipsnya ya, mungkin aja membantu buat kalian buat naikin level, dan level gue sih itu sekitar 50 ya. Nah, bagi kalian yang mau nyelip silahkan selip level saya ya. Gue juga pengen nunggu seandainya Luni nambahin fitur simpan akun sih, menurut gue bagus ya, jadi bisa progresnya itu ke save ya. Oke, saya Atamnaf pamit undur diri, bye bye, see you next time.